Tipenya orang adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Jadi kalau dimanfaatkan orang jangan marah dong ya. Artinya apa? Pertemanan tuh nggak cuma ketika kita ditanam, harus dirawat. Cita-cita banyak. Saya juga salah satu cita dari poluan mas. Sudah viral. Itu orang makan mentah-mentah. Nggak peduli itu masih simpang siur, nggak peduli itu masih apa, itu yang paling benar itu. Gimana sih mas? Waktu masih kecil katanya anak muda Jawa Tengah. Iya. Nah, sekarang udah tua udah. Beliau Purbalingga Mulai sedang dari Wakapolres Purbalingga, Mas Agus Amjad Purnomo. Kok nggak ada Purnomonya mas? Amjad karena kan Agus banyak, Purnomo banyak. Tapi kalau Amjad kan jarang dulu. Waktu masih kecil katanya anak muda Jawa Tengah. Iya. Nah, sekarang udah tua udah Amjad aja. Jadi pejabat Jawa Tengah. Ya, enggak juga. Nah, sebelum mas sejujur-jujurnya ini, amalan apa dan apa yang membuat Anda sampai titik ini yang benar-benar Anda yakin dengan Lain amalan? laksanakan dengan cara-cara yang baik, dengan ilmu, maka kita akan bisa menguasai dunia. Dunia. Gitu. Masya Allah. Jadi nanti kalau pengen ngundang kajian Pak Wakapolres bisa manajer ini. Iya, bisa. Berapa ini satu sesinya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Agus. Alhamdulillah. Saat ini ada yang tahu dia nggak? Beliau bukan orang beliau. Wih. Mulai sedang Dari Wakapolres Purbalingga, Mas Agus Amjad Purnomo. Kok nggak ada Purnomonya mas? Amjad karena kan Agus banyak, Purnomo banyak. Tapi kalau Amjad kan jarang dulu. Waktu masih kecil katanya anak muda Jawa Tengah. Iya. Nah, sekarang udah tua udah Amjad Jadi aja. Kenapa? pejabat Jawa Tengah. Ya, enggak juga. Pejabat. Luar biasa ini dengan hiruk pikuk para bapak-bapak mas di bulan Juni Juli nopo nggih. Bulan Juni Juli itu banyak bapak-bapak yang sedang berjuang. Udah banyak, nanti merdekanya di 17 Agustus. Ya, jadi wajar kalau bulan Juni Juli nggak punya duit, Iya, dompet ini Kosong. kosong, nggak ada isinya, Iya. itu wajar karena masih berjuang. berjuang karena itu juga biaya sekolah, Ah. seragam gitu. Ini baru masukin anaknya ke SMP. Iya, ini ke juga sekolah, ya beliau juga juga sama. ya. Jadinya kita merasakan sama-sama. hal yang sama. Insya Allah ya. Ini suatu kebanggaan bagi saya bisa bincang sekedar bareng Pak Wakapolres. Ya, tentunya ini sebenarnya kita nggak ada agenda ataupun nggak diagendakan ya mas ya. Tapi beliau memang baik menyambangi teman kecilnya. Itu di balik layar padahal sudah bikin janji sejak 4 bulan yang lalu. Oh, iya. Karena jadwalnya penuh baru ketemu. Minta santunan sepatu kayak bodol. Enggak ada yang bisa dimanfaatkan, lumayan mas daripada kita beli kan. Khairunas Jadi biasanya sebagai beliau- manusia yang bermanfaat ya. Iya, baik-baiknya orang yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, beliau kan seorang dinas, tiap hari kan pasti ada sepatu, ada apa lah. Ini saya insya Allah memanfaatkan. Sama-sama dinasnya. Enggak, saya cuma pinjam seragam aja karena beliau memang penuh perjuangan yang luar biasa sampai di titik ini. Ini juga titipan dari yang di atas kan. Kalau saya ini pinjam mas. Jos. Oke. Makna pertemanan apa mas? Makna pertemanan. Makna pertemanan. Pertanyaan Teman itu tapi mesra. tidak secara, tapi lebih dekat dari saudara. Masya Allah. Jadi kalau kita punya orang tua, keluarga jauh, ya teman kita yang jadi saudara kita. Ketika ada apa-apa, ada yang tahu dulunya teman kita. Iya. Jadi kalau kita tidak menghargai teman, tidak berbuat baik, kita berarti nggak belajar dari hewan. Apa hewan itu? Gajah mati meninggalkan Gading. harimau mati Belang. meninggalkan Pintar kan aku mas. manusia Sedikit mati meninggalkan dosa. meninggalkan cerita. Cerita. Kalau kita punya cerita yang Baik. dalam story itu baik, ya insya Allah orang akan mencari kita. Tapi kalau kita jelek ya akan sampai kapanpun kemana-mana. Kalau kita meninggal udah orang lupa. Tapi kalau saya pernah punya teman orangnya baik, bisa bergaul dan sebagai tidak membeda-bedakan, itu akan terkenang lah. Itu sih kalau Iya. manusia.
bila menanam padi rumput akan tumbuh ya Mas. Bisa jadi. Menanam Kalau rumput belum jangan tumbuh. harap tumbuh padi. Itu Iya. artinya apa? Pertemanan tuh nggak cuma ketika kita ditanam, harus dirawat, Oh dibersihkan iya. rumputnya. Siapa tahu salah satu doa teman-teman kita yang kita buat seperti ini ya Mas ya. Iya, terus harus dipupuk, ada peningkatan. Tapi kalau ditanam ditinggal ya itu tumbuhnya rumput tadi tuh Mas. Rumput gajah. Rumput gajah masih ada gunanya kan? Buat apa? Oke. Buat pakan hewan tuh rumput tekil. Oke. Tentang polisi. Polisi. Sudut pandang polisi dari Wakapolres lu paling enggak? Polisi ya, sesuai pasal 13 Undang-Undang 2 tahun 2002. Kimudeng orang kantornya tek pada Mas. Ya ini biar tahu. Oh iya, ting. Iya kan? Itu Rumini bu tugasnya gede kan Mas bu gede latmi mantannya pokoknya ngerti. Harkam Tipmas memelihara ketertiban Memelihara masyarakat, ketertiban masyarakat. melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Yang terakhir penegakan hukum. Jadi penegakan hukum itu terakhir upayanya dari preemptif, himbauan, penyuluhan, pemberitahuan, preventif, patroli-patroli. Ini termasuk studi patroli sama Mas Agung supaya kita tahu situasi di wilayah ada apa sih, kita mencari informasi. Kemudian baru represif, penindakan hukum kalau memang sudah tidak bisa, kita upayakan untuk jalur yang lebih aman. Jadi saya lihat polisi itu kerjanya 24 jam ya, walaupun di rumah sering ada orang ngetok-ngetok, misalnya ada sesuatu hal di lingkungan masyarakat gitu kan ya. Secara kedinasan tentu kita sama-sama pegawai negeri diatur jam kerja dari jam 8 pagi sampai dengan jam 3 sore. Nah, tapi kita memberikan pelayanan lebih, pelayanan masyarakat dari setengah 7 pagi, setengah 8 kita ngatur lalu lintas kalau anak-anaknya berangkat sekolah lihat polisi jalan, itu bentuk pelayanan. Tapi tanggung jawabnya tadi 7 hari seminggu, 24 jam dalam sehari. Artinya ketika ada sesuatu yang terjadi di wilayah kita, itu tanggung jawab kita. Nah ini banyak pertanyaan Mas tentang jam tengah 7 ya. Tengah 7 itu banyak banget polisi membantu masyarakat untuk menyeberang, mengatur lalu lintas. Lah banyak yang menanyakan tentang ada polisi yang potret-potret itu gimana Mas? Oke. Misalnya minta difoto gitu kan, wow ada yang orang yang berpikirnya buruk kan, wah Sebagaimana pencitraan gitu, teman apa kita gitu. ini tugasnya cari muka, cari muka temennya. Betul, Jadi betul. di era sekarang ini tidak hanya setengah 7, ya setiap tugas-tugas kita ini dituntut pelaporan, pelaporan ke pimpinan supaya pimpinan tahu kita melaksanakan tugas. Juga bentuk pelaporan ke masyarakat, dibuat konten-konten untuk masyarakat bahwa kita ini melakukan hal ini. Ya era sekarang ini kalau kita tidak mengimbangi informasi negatif tentang kepolisian, pelayanan kepolisian, ya kita akan disalahkan terus karena kita nggak memberitahukan. Nah, ini upaya. Jadi tentu pengambilan gambar itu tidak sampai setengah jam, sejam. Padahal kita pelayanannya dari jam setengah 7 sampai setengah 8. Jadi ya saya rasa selama dalam taraf wajar. Memang seharusnya di dalam satu titik itu ada minimal 2 orang atau disebut body system, saling mengamankan satu sama lain. Nah, tapi tidak setiap hari 2 orang itu hadir, bisa jadi ada kegiatan lain. Jadi ya dia akan berupaya minta tolong Mas Agung memberikan foto atau dia terpaksa selfie. Bukan berarti ria dan sebagainya, ini bentuk transparansi dan pelaporan kepada pimpinan maupun kepada masyarakat luas. Kalau zaman kecil kita ya absen lah ya Mas, Iya. absen yang bentuk-bentuk visual gitu ya. Kan di dalam foto itu pakai timestamp, ada alamatnya, ada jamnya. Tuh, makanya Jadi jangan kita berpikir akan tahu. apa-apa, foto toke kan enggak, cuma 1 kali untuk laporan kepada pimpinan. Terus bedanya, ya dulu kan kita cita-cita banyak, saya juga salah satu cita-cita dari poluan Mas. Tapi nangi beda rolling, dari harus jadi polisi, tapi yang pengen jadi poluan gak pisan gitu. Bedanya polisi dulu sama sekarang Mas. Polisi dulu sama sekarang. Dulu kita takut tuh kalau Oke. polisi dulu Mas. Karena kita takut-takutin apa ya? Kalau polisi dulu itu lebih terkesan masih militeristik karena kita termasuk dalam ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Ada Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan kepolisian. Tapi setelah reformasi di tahun 2000 kita dipisahkan. Untuk polisi adalah keamanan, untuk TNI adalah pertahanan. Jadi tentu ini berbeda. Ketika kita dalam militeristik, ya kita bekerja untuk orang takut melakukan kejahatan. Tapi dengan era modern seperti sekarang ini, polisi lebih humanis, lebih banyak soft karena
kita tunduk ke hukum sipil. Jadi kalau polisi salah tidak dihukum militer, tapi ya sama dengan masyarakat umum. Makanya kita punya kedudukan sama sehingga kita melaksanakan kegiatan-kegiatan polisionil atau mempolisikan masyarakat atau memasyarakatkan polisi. Tagline-nya juga ya Mas ya. Tagline apa? Polisi, Untuk polisi untuk masyarakat. masyarakat. Ya. Dengan Masya Allah juga ya. Bukan masa bodoh ya. Luar biasa ya. Terus ini tentang makanan datang, makan siang pas ini Mas soalnya. Agus. Terima kasih. Ini saya mau traktir Pak Kapolres Lajur Makasih Kaya. ya, Mas. Ya iyalah. Itu masa tidak ini karena berjuang. Orang kaya, iya, orang kaya makanya nasi goreng. Iya. Kita orang kampung nih Ini makanya nasi goreng ikan itu bakar. enggak. Ini nasi goreng itu kemutan Pisang zaman bakar. sekolah Mas. Kalau misalnya ada nasi yang sudah tidak sampai pagi itu kita digoreng sama ibu kita biar enak kayak gitu. Itulah bedanya pendidikan di masa dulu dan sekarang ya. Kalau sekarang begitu mudahnya membuang makanan dan lain sebagainya. Kalau zaman dulu eman-eman. Eman-eman Kalau dibuang. saja Ya, orang sekarang menerapkan ilmu yang seperti diterapkan Mas Agung ini akan lebih hati-hati makan, ngambil jangan lebih terlalu banyak sehingga nggak dihabiskan, membuang makanan karena sampai dengan jadi nasi goreng ini perjuangan orang banyak. perjuangannya orang Orang olah banyak. tanah, orang buangi rumput, orang masih pupuk, orang panen, penggilingan padi, orang masak ini dan lain-lain kan. Itu bicara tentang karena banyak ya karena kita literasi itu banyak banget ya untuk belajar untuk literasi ini juga pelajaran IPA ini strukturnya apa saja pelajaran apa lagi ya biologi apa saja di literasi banyak banget. Nah, ini banyak banget Mas mau ngambil tentang sosial media ini kan eranya sosial media Pak. Sosial media bagaimana sih masyarakat atau teman-teman kita sih nggak bicara masyarakat dan teman-teman kita juga banyak untuk menyikapi sosial media Mas. Sosial media. Karena gini, Mas dulu orang lebih percaya sama wartawan. Kalau misalnya berita itu walaupun belum terjadi sudah masuk ke koran bahwa itu yang paling benar. Sekarang apapun yang sudah naik atau yang dibilang sekarang FYP ada sudah viral itu orang memakan mentah-mentah nggak peduli itu masih simpang siur nggak peduli itu masih apa itu yang paling benar gitu gimana sih Mas menyikapi media sosial kita harus saring sebelum sharing. Jadi kita ketika mendapatkan informasi tabayun mencari informasi ini benar atau enggak. Kalau sudah benar manfaatnya apa nih? Oh ini menginformasikan share, kalau enggak ya enggak usah. Terus dampaknya apa kalau ini saya share nih? Oh ini kalau buat anak-anak nggak bagus. Kalau perlu kita kan ketika share itu siapa saja yang ada di nomor kita akan tahu, akan membaca. Ini perlu kita saring dulu. Jadi mulai dari tabayun, cek cross check double check kebenarannya. Kemudian asas kemanfaatannya, kemudian yang ketiga dampaknya. Apakah ini baik, apakah ini tidak menjadi permasalahan apabila disampaikan seperti itu. Luar biasa ya Mas. Luar biasa. Aduh, lagi nih buat teman-teman semuanya ya dengan berbagai macam mau lagi dari kepolisian, di sosial media, di berita segala macam banyak yang menggiring opini tentang kepolisian bukan sisakan baik-baiknya doang tapi banyak yang diminati sekarang kok buruk-buruknya aja gitu banyak orang yang melihat oknum menjadi sebuah institusi segala macam. Kembali ke pembahasan tadi kenapa polisi foto-foto ambil gambar untuk kita mengimbangi jangan hanya orang tahu jelek-jeleknya saja. Di kepolisian ini sampai 300.000 orang polisi di Indonesia pasti adalah 1-2 orang yang melakukan kesalahan. Jadi di era keterbukaan wajar kalau orang tahu ada kesalahan polisi. Tapi juga tolong jangan ditutup-tutupi kalau ada polisi yang baik, ada hal-hal positif yang kita kerjakan sehingga ada cover both side dalam bahasa media. Artinya ada keberimbangan. Nah itulah yang kita lakukan. Ya semoga di era sekarang masyarakat bisa lebih pintar, lebih pandai dengan situasi, harus lebih adil melihat sesuatu itu komprehensif, tidak hanya dari satu sudut. Betul menurut kita belum tentu salah
Tapi belum tentu betul juga buat orang lain. Jadi dari sudut pandang mana kita melihat seperti itu. Seperti itu banyak orang yang malah minat dengan berita-berita buruk gitu, padahal Tuhan kan menutupi aib kita ya, Mas. Itu kuncinya. Jadi media akan mencari berita-berita Wow, buruk iya, iya. karena lebih banyak yang Oh, yang dicari. minatnya itu ya. Namanya apa? Apa itu? Bad news Oh. is good news. Oh. Jadi berita Kusut adalah bahannya. berita yang bagus buat media, banyak yang nyari, banyak yang baca. Seperti saya kan musisi, Mas, bikin lagu yang benar-benar kita atur, maksudnya walaupun tetap inspirasi, kita bagaimana membuat lagu yang edukatif, nggak laku, Mas. Tapi kalau lagu-lagu yang memang benar-benar sih, yang memang dia mengajak kemaksiatan, mengajak provokatif, itu cepat banget, Mas. Seperti saya udah 2 album loh. Ada lagu Satlantas yang saya buat juga. Oh iya, luar biasa memang itu. rekan kita ini punya pakat-pakat terpendam. Untuk bikinin lagu dengan tertib berlalu lintas, ayo berkonsol kayak gitu, dengan menggunakan masker dan segala macam, sepi-sepi aja. Tapi kalau misalnya yuk kita naik mabuk, paling cepet gimana itu ya? Tugasnya kita berusaha, bekerja. Selebihnya lepasan di Allah. Yang di atas siapa? Allah SWT. Jadi ketika kita berbuat, ya udah maksimal saja. Jangankan lagu yang dipikir dengan pemikiran yang mendalam, dengan usaha yang maksimal. Daun kering yang jatuh dari pohonnya sudah diatur sama yang di atas. Kita berwarna coklat, warna putih sudah diatur. Kita mau baik buruk sudah diatur. Jadi tugas kita adalah usaha dan doa. Sementara 1% kuasa Allah itu yang akan terjadi, karena itu pasti yang terbaik. Seperti Iya, itu. Ada hikmah di balik hikmah. Tapi anehnya juga banyak ya, Mas. Banyak orang-orang yang memang pintar. Kalau kita lihat pandang itu pintar secara akademis, pintar secara agama, tapi dalam pelaksanaannya ke Minanas, iya benar, agak gawa belum ada. Itu kayaknya kurang. Kadang sampai bingung itu orang pintar, kok sampai kayak itu menyebarkan hoax. Karena aku yakin mereka itu orang pintar yang tentunya dengan dia menyebar sesuatu itu akan berdampak sesuatu dan menghasilkan sesuatu. Apakah dia nggak tahu? Padahal di era digital ini nggak bisa terhapus tuh, Mas, sejak digital. Tapi dia dengan sembarangan membagi konten-konten yang kiranya apa ya, menjerumuskan masyarakat gitu, menggiring opini, terus menjelek-jelekan sesuatu. Jadi dia nggak takut bahwa ada pertanggungjawaban gitu nantinya. Itulah kita kadang tidak memahami apa itu arti kesempurnaan. Kesempurnaan milik Tuhan, kita nggak sempurna. Kadang kita cuma berpikir, kok kita baik, ada orang jahat, kok saya polisi, ada pelaku kejahatan. Itu kenapa? Ya itu karena kuasa Allah. Andaikan kertas itu putih semua, ya nggak ada yang bisa dibaca. Andaikan lukisan itu hanya kanvas, nggak ada warna-warna, ya nggak ada yang bisa kita nikmati keindahannya. Sama kalau saja Allah hanya menghendaki kebaikan di dunia ini, semua bikin kiai aja semua, nggak ada penjahat. Jadi ketika ada kiai, nggak ada yang ke kanan ke kiri, ya itu kuasa Allah. Jadi tugas kita adalah berpikiran positif supaya kita dapat mengeluarkan kata-kata yang positif, bertindak positif dengan harapan mendapatkan hasil yang positif. Itu. Ini yang paling penting saya teman, bahwa saya melihat sosok Mas Amjad ini, beliaunya yang bukan sembarang beliau. Iya, lain lagi biasa. Enggak, ini benar-benar perjalanannya itu mulus seperti ihdinas siratal mustaqim. Berikan kami jalan yang lurus dan Iya. lurus banget. Di sekolah dia ranking 1, walaupun saya juga Ini juga ranking 2. Wow, enggak, saya ranking dibikin sendiri, Mas. Saya terkenal anak bandel, halnya anak bandel dan anak jalur kiri lah ya. Terus dalam perilaku dia sopan segala macam, perilakunya tuh baik sampai di titik ini sebagai Wakapolres Kabupaten Purbalingga. Nah, spill rumah sejujur-jujurnya, amalan apa dan apa yang membuat Anda sampai titik ini yang benar-benar Anda yakin dengan amalan Anda, misalnya apalah kayak gitu yang sering dilakukan untuk di-share ke teman-teman biar jalannya mulus. Aku jarang loh menemukan dan mendengar Pak Amjad kena masalah gitu. Sedikit apa gitulah gitu. Kalau saya sering 378. Enggak, amit enggak. Ya amalannya yang wajib-wajib saja. Serius dari kecil ini, di sepil ini. Kita
menghargai, menghormati orang tua. Itu dari dulu. Walaupun Cara kita- menghargainya gimana, Mas? Ya, menghargai, walaupun mungkin karena jarak dan kegiatan kita nggak ketemu, bisa Iya, telepon, video call. Nomor satu itu ya. Terus kalau bisa ketemu dimuliakan Masya Allah. dengan panggilan-panggilan baik, menyenangkan orang tua, jangan sampai karena apa, ridhonya Allah, ridhonya Birrul orang tua. walidain. Nah, itulah. Ya. Dan yang selanjutnya ya, sebelum kita baik kepada orang lain, baik dengan keluarga, dengan Insya Allah. istri kita, dengan anak kita, dengan saudara kita, sahabat-sahabat kita, itu dulu. Jangan dilihat yang besar, sesuatu yang besar diawali dari Yang sesuatu yang kecil. Yang seperti itulah. Dan semua harus ada ilmunya. Jadi ini mungkin Mas Agung punya masa lalu yang lebih berwarna dari Ekstrim, saya. iya. Nah, tapi jangan dilihat siapa yang bicara, tapi apa yang sekarang keluar dari mulutnya, bertingkah lakunya itu luar biasa. Ungdur makola wala tangdur mankola. Artinya, Jangan dilihat apa yang siapa yang bicara, tapi Masya lihat apa yang Allah. bicara. Dan untuk mencapai sesuatu itu, kalau ingin bahagia, ada juga kata-kata bijaknya. apa itu? Yang pertama, man arodat dunya fa'alaihi, man arodat dunya Walaihi. Saya taunya lo mau bilang bil mana? ilmi. Kalau pengen bahagia di dunia, Masya Allah. harus dengan ilmu. Heeh. Man aroda akhirota fa'alaihi bil ilmi. Kalau pengen bahagia di akhirat, Ya. juga dengan ilmu. Man aroda fuma fa'alaihi bil ilmi. Kalau pengen bahagia dua-duanya harus dengan ilmu. Jadi Mas Agung dengan kemampuan olah medianya, dengan kemampuan bermusiknya, dan semua orang punya kelebihan-kelebihan lain, laksanakan dengan cara-cara yang baik. Dengan ilmu, maka kita akan bisa menguasai dunia. Iya. Masya Allah. Jadi nanti kalau pengen ngundang kajian Pak Wakapolres bisa manajerin dia. Iya, bisa. Berapa ini satu sesinya? Biar Allah yang membalas. Ya, kalau ada kajian-kajian kan lumayan. Kalau saya cuma doa mau makan. Iya. Itu doa yang paling terkabul, Pak. Mas. Langsung makan. Langsung makan. Kalau mau berikan negara jatuh pakai aja barang pasti langsung makan. Ya, alhamdulillah. Seperti itu, Mas. Ya, karena sudah dibacakan doanya, Iya. makan sudah datang, Iya, ini. kita menikmati. Ini rezeki kita hari ini. Makasih Mas Agung. Ya teman-teman yang mau bincang sekedar bareng Pak Wakapolres boleh nanti kita lanjut. Saya jadi pertanyaan apa yang susah-susah tolong. Misalnya nabi-nabi palsu pun nggak apa-apa. Tanyakan aja. Pokoknya kita benar-benar humanis, bermasyarakat, asik. Terus insya Allah mudah dimengerti ya bahasanya. Kalau bisa Iya. dijawab, kalau nggak Iya. bisa kita tanyakan sama ahli. Iya, ini spiritual. Oke, terima kasih teman-teman. Ini hanya buat satu, ya buat obrolan kita berdua, untuk saling mengingatkan kita berdua. Tentunya kita juga belum baik-baik amat. Kita masih dalam proses yang luar biasa. Mudah-mudahan kita husnul khotimah ya nanti sampai di Amin. akhir. Ya. Apalagi kata-kata yang sangat indah yaitu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu Dan kata semua paling- pasti ke sana. kau itu milikku. Coba kita dibilang sama istri, sayang kau itu milikku dan kau akan kembali padaku. Bukan horor itu. Hanya ke sana kita akan Iya, kembali. bagi menurut saya itu adalah kata-kata terromantis dari Allah. Coba Bapak, kamu itu milik saya, kamu akan kembali kepada saya, itu kan romantis. Kita mendekat selangkah, Allah akan meluk kita 10 langkah. Nah, itu. Kita merangkak dan berjalan mendekati Allah, Allah akan berlari mendekati kita. Tuh, Bob. Asik Allah ya. Iya. Seperti itu, kita mau makan dulu pokoknya. Boleh kita komen-komen di bawah, nanti suatu saat ketemu pas momen-momen ini yang tidak disengaja ini, yang penting diabadikan biar anak cucu kita juga lihat bahwa bapak-bapaknya ini berproses untuk baik dan terus berjuang untuk menjadi orang yang seperti beliau ungkapkan tadi, sebaik-baiknya orang adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Jadi kalau dimanfaatkan orang jangan marah dong ya. Terus dimanfaatkan karena kamu orang baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.